Oke, teman-teman semua, makin tetap semangat ya, dan jangan lupa subscribe ya, dan share juga ya video Insya bermanfaat ini Allah. agar juga jadi jariah buat Prof Aba. Karena kita masih bahas yang materi yang kedua tentang hidup bermakna dan hidup makmur dan bermakna ya. Pilihan Anda karya Abdul Basit ataupun tersebut Prof Aba ya. Prof ya, ingat ya, V ya, provokator kebaikan. Oke. Kali ini kita akan bahas bab kedua nih, saatnya berubah. Jadi setelah kita memahami impian kita, udah menuliskan, nanti kita juga akan kasih nih panduan menulis mimpi ya Prof ya, insya Allah ya kita share buat semua orang, jadi bisa buat panduan di rumah, dituliskan semuanya. Nah kali ini kita akan membahas ya, setelah mungkin teman-teman udah, oh ya impianku ini untuk istriku, untuk keluargaku, anak atau untuk diri sendiri dan seterusnya. Nah gimana sih saatnya berubah, gimana sih kita untuk move ya, agar impian kita ini bisa terlaksana dengan sebaik-baiknya. Prof dari buku ini ya, dan kita pastikan saatnya berubah buat teman-teman yang nonton hari ini. Gimana Prof? Ya. Siap. Oke, ini pembicaraan kita berikutnya adalah tentang saatnya berubah. Jadi ini kata kunci bagi kita ya, bagi yang tadinya hidupnya biasa-biasa, nggak pandang umur ya. Ada orang yang berubahnya itu karena dapat lingkungan yang bagus, sudah dari umur belasan dia sudah mikir, kayak Pak Atis gitu misalnya. Dari SD dia sudah mikir, saya nanti punya keluarga begini. Keren. Kelas 5 SD. Saya nggak begitu, karena lingkungan kelas 5 SD udah mikir punya istri banyak ya Pak? Iya, istrinya 4, masing-masing dikasih ruko 1. Luar biasa sekali. Anak 5, kita nggak kepikiran, saya ya. Ya, jadi saatnya berubah itu kapan saja buat Anda, nggak usah bilang. Nggak ada kata terlambat lah. Iya, gitu. Saya harusnya yang dulu gitu. Jangan karena alasan ya. Itu biasanya orang nggak mau berubah itu karena alasan. Misalnya ada teman usianya udah 50-an. Kita bisnis yuk. Wah, telat sih. Kamu ngajaknya harus dulu waktu kita umur 20. Telat gimana 50 kok telat? Pendiri KFC itu baru mulai umur 65. Jadi dia 50, kan 15 tahun lebih muda. Ya. Jadi alasan biasanya yang disampaikan orang. Jadi berubah itu yang pertama kali harus dirubah adalah ini nih. Isi kepala. Isi kepala. Jadi misalnya mau jadi orang yang tangannya di atas atau di bawah. Kalau yang selama ini mikirnya hanya sekolah, lalu cari kerja, itu pasti begini. Ada kerjaan nggak? Gajinya berapa? Ada kerjaan nggak? Gajinya berapa? Tangannya gini. Nah ini harus dirubah. Mau nggak berubah menjadi tangan di atas? Al ya'dul u'la khairum min yadis sufla. Kan gitu hadisnya. Tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Nah itu berubah pikiran. Nah nanti kalau pikiran sudah berubah, badan ini hanya ikut. Ya, badan ini kayaknya lemah, tapi kalau sudah orang menentukan kemauan, kuatnya luar biasa. Saya kasih contoh ekstrim ya. Ada seorang ibu-ibu namanya Barbara, baru sembuh operasi kanker. Ya, sembuh, sehat, lalu dia bersyukur. Hobi dia berenang. Lalu dia putuskan berenang dari ini, anggap aja ini Perancis, ini Inggris ya. Berenang dari Inggris ke Perancis. Berapa kali? Ini panjangnya 21 mil. 21 mil. Dan arusnya kalau di sini arusnya ke bawah, di situ arusnya ke atas. Jadi kalau orang nyebrang berenang, pasti hanyut dulu ke bawah, lalu hanyut ke atas, baru nyampe. Bentuknya es begini. Kalau lurus 21 mil, tapi kalau pakai hanyut begini jadi 36 mil. Si Barbara ini ingin bolak-balik 4 kali. Dia putuskan di kepalanya, gua harus jadi orang pertama yang bisa nyebrang 4 kali. 1, 2, 3, 4. Itu tuh 4 hari. Tidak tidur. Makan bisa disuplai. Dan aturan-peraturan renang di Inggris adalah selama berenang tidak boleh bersentuhan dengan orang lain. Jadi makanan dikasih botol, pakai kayu, ibu dan adiknya ngikutin, dikasih gini, diamber tuh, glek. Minumannya cair semua. Tiap 30 menit kalau nggak salah. Coba berangkat Minggu subuh, finishnya Selasa. Ternyata orang kalau sudah punya dream yang sangat kuat, bisa 4 hari 4 malam nggak tidur. Bukan diem, bukan duduk. Gerak ya. Kalau ini kalau nggak gerak hanyut ya. Bisa nyasar ya. Hilang, tenggelam. Apa yang dipikirkan setiap kali? Terutama kalau malam, dingin, gelap, ada ubur-ubur segala macam, dia cuma mikirin, malam ini pasti bisa. Malam ini pasti bisa. Malam ini pasti bisa. Gitu Mas, itu contoh orang yang sudah berubah.
dari ibu rumah tangga ingin memberi contoh kepada ibu-ibu di seluruh dunia bahwa Anda kanker itu bisa sembuh, dan kalau Anda semangatnya tinggi bisa ngasih contoh ke ibu-ibu yang lain. Ini nggak ada di sini ceritanya, tapi tapi itu contoh tentang berubah ya. Jadi setelah punya impian, Anda harus putuskan bisa berubah. Mau jadi orang seperti apa, yang akan mengatur adalah pikiran Anda. You never know how high you can fly until you spread your wings. Nah, itu peribahasa bahasa Sundanya itu. Anda nggak akan pernah tahu bakalan meluncur setinggi apa kalau Anda nggak mengepakkan sayap. Jadi kepakan aja sayapnya. Mulailah putuskan bahwa, misalnya saya sekarang umurnya udah 68. Kalau saya bilang, ya udahlah saya nunggu mati aja duduk di situ. Ya bisa, itu pilihan. Tapi kalau enggak, saya masih harus bermanfaat orang lain. Saya kasih contoh ya, ada seorang pemuda divonis kena kanker. Nanti cari namanya ya, di Kanada. Bahwa umurnya nggak akan lama, paling banter setahun atau 2 tahun pasti mati. Ngeletak di rumah sakit, habis diamputasi. Pilihannya ada 2. Berbaring manis sebentar lagi mati, atau do something. Dia do something. Bayangkan ini Kanada ya. Ini Kanada, ini pantai timur, ini pantai barat. Apa yang dia putuskan? Berlari dari pantai timur ke pantai barat. Berapa bulan itu? Sambil terpincang-pincang. Jadi dia sambung pakai kaki palsu, terus lari. Sebetulnya nggak lari, lebih berjingkat-jingkat karena yang ini yang nopang, yang ini cuman nyentuh sedikit terus lari. Dilakukan tujuannya untuk mengumpulkan dana untuk pengobatan kanker. Ya, lari hari-hari pertama nggak ada yang nonton, nggak ada yang nyumbang. Apa itu orang pincang lari? Tapi setelah sampai pertengahan, sampai pantai sini, wah yang ngikutin banyak sekali. Tapi sebelum finish, kankernya meradang, kumat, lalu nggak lama kemudian meninggal. Terkumpul sekian $10.000, angkanya saya lupa, dan namanya diabadikan di dalam mata dolarnya Kanada, dan menjadi jalan, nama sekolah SMA, dan sebagainya di mana-mana. Itu contoh orang memutuskan, podo-podo nunggu mati, sama-sama nungguin mati. Pertanyaannya, kamu pengen bermakna nggak untuk orang banyak? Dia pilih yang bermakna. Ya, jadi sekarang patung dia ada di banyak kota, jadi nama jalan dan sebagainya, termasuk perangko Kanada pakai nama dia. Luar biasa ya memang. Dan akhirnya mati karena kankernya itu, karena udah nyebar ke atas, ke paru-paru, lalu ambruk, nggak bisa lari. Artinya di saat memang kesehatan tidak baik juga ya, dia nggak upayakan untuk dulu mendapatkan hidup yang bermakna. Karena banyak Pak di negara kita ya, kalau udah sakit dikit diem dan lain-lain. Walaupun memang endingnya dia tetap akan meninggal ya, tapi tentu ada makna yang akhirnya sampai di Indonesia pun cerita orang tersebut terdengar oleh kita ya, dan itu menjadi inspirasi hidup yang bermakna. Luar biasa teman-teman semua. Jadi buat teman-teman yang memang ya baru cuma bahasa kita angan-angan, tulisannya banyak, tapi kalau nggak kita lakukan dengan cara berubah mulai detik ini juga, ya buat apa gitu ya. Jadi yuk berubah, dan insya Allah Prof. Aba juga akan senang buat teman-teman yang berubah hari ini. Terima kasih. Jadilah orang pertama di keluargamu yang berubah, memutuskan untuk menjadi orang yang bermakna untuk orang banyak. Mungkin kakak tidak, adik tidak, paman tidak, Pak D tidak, Anda aja mulai berubah. Betul. Oke, terima kasih. Kita akan ketemu lagi di serial motivasi bersama Prof. Aba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Minkum.